Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum sistem basis data 2, kita masuk pertemuan kelima, yaitu tentang relational database. Jadi, untuk pertemuan ini, kita kan sebelumnya juga udah ngebahas tentang relational database ini ya, yang antar table itu. Kalau nggak salah, di pertemuan kedua, yang membahas tentang EER sama ERT sama ER, begitulah. Oke, kita masuk dulu. Pertama, jadi apa sih relational database ini? Jadi kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set table dengan kolom dan baris. Pertama itu ada table digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Yang kedua itu tiap kolom pada table memuat jenis data tertentu dan di bidang menyimpan nilai aktual atribut. Terus yang ketiga, baris pada tabel mempresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Jadi, tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut kunci utama atau primary key. Dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait menggunakan kunci asing atau foreign key. Data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel basis data itu sendiri. Nah, untuk primary key sendiri itu sebelumnya kita udah bahas ya tentang primary key itu yang kemarin. Jadi di sini kita akan melakukan fungsi itu lebih detail lah bahasanya. Kita lihat dulu. Nah, jadi relasi pada data table ini merupakan relasi atau hubungan antar table yang satu dengan yang lain pada database. Pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan dua table yang dihubungkan melalui kolom foreign key pada table pertama dengan primary key table kedua. Nih, ada contohnya di gambar nih. Jadi, terdapat dua table, yaitu table dosen dan table jurusan yang memiliki primary key dan foreign key. Pada table jurusan terdapat primary key, ID jurusan, dan foreign key dosen ID dosen yang berrelasi ke table dosen, sedangkan isi dari foreign key dosen ID dosen adalah ID dosen ini pada table dosen gitu. Jadi foreign key yang ada pada table jurusan digunakan untuk menghubungkan table dosen dengan table jurusan. Gitu. Nah, jadi di sini contohnya ada dua table nih, ada table jurusan sama table dosen. Nah, masing-masing table ini memiliki primary key. Itu yang kalau misalnya di table dosen, yaitu punya ID dosen dengan tipe datanya integer. Terus untuk jurusan, yang tipe datanya integer juga. Nama primary key itu ID jurusan. Gitu. Nah, di mana foreign key-nya itu? Foreign key-nya ada di bagian jurusannya ini. Ada di dosen, ID dosen. Dengan tipe data integer. Nah, perlu kalian ketahui, primary key itu maksudnya harusnya jadi poin penting itu dia harus unik. Terus table hanya boleh memiliki satu primary key. Namun dalam beberapa kasus boleh lebih dari satu primary key atau composite key. Untuk lebih dari satu primary key, hari ini kita belum bisa contohin. Ini satu primary key aja. Terus yang ketiga itu table boleh memiliki lebih dari satu foreign key. Nah, untuk foreign key itu sendiri, dia boleh lebih. Keempat, foreign key digunakan untuk membuat relasi antar table. Jadi, intinya, bukan intinya, kayak foreign key ini yang lebih kita bahas nantinya gitu. Primary key ini sendiri, dia hybrid kata kayak kuncinya aja udah. Ini namanya primary key gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut gitu. Nah, sebelumnya kita udah bahas juga nih tentang relasi-relasinya apa aja ya, seperti one to many, atau many to one gitu. Nah, kita bahas sedikit lagi. Jadi di relasi one to one ini, contoh di sini ada gambar dosen sama jurusan atau jurusan sama dosen gitu. Jadi pada tabel jurusan terdapat primary key ID jurusan dan foreign key dosen ID dosen. Contohnya ini, yang mana foreign key itu lain digunakan sebagai penghubung tabel dosen. Lalu kalau misalnya relasi one to many, jadi satu gambar ada table dosen wali sama mahasiswa. Terus ada dosen wali sama beberapa table mahasiswa. Jadi maksudnya gimana? Jadi satu dosen wali dapat menampung lebih dari satu mahasiswa gitu.
Jadi makanya ini maksud dari beberapa boleh banyak foreign key lah bahasa gitu. Oke, nah gimana cara kita melakukan hal seperti itu? Akan kita menggunakan fungsi yang namanya join. Sebelumnya kita udah pakai juga yang membahas tentang yang table apa namanya subclass gitu. Mungkin kalian udah ingat yang pertemuan sebelumnya. Nggak pertemuan berapa? Saya lupa. Jadi yang kayak yang simbol itu yang disjoin. Nah, sini kita terapin nih. Jadi join itu merupakan salah satu fungsi yang ada di SQL yang digunakan untuk penggabungan tabel melalui kolom atau key tertentu di mana memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap. Gunanya adalah untuk mendukung perancangan database yang baik. Jika kita ingin menghasilkan output data yang valid, menjamin integritas data dan meminimalisir duplikasi data. Jadi ada contohnya, jadi penggunaan join ketika ingin menggabungkan table user dan table order. Table user dapat dilakukan join terhadap table order karena pada table order terdapat kolom ID yang berhubungan dengan kolom ID pada table user. Ini jadi contohnya ada table user sama table order, di mana table order ini ID-nya merupakan primary key dan user ID ini merupakan foreign key. Gitu. Makanya dia bisa terhubung ke table user. Seperti itu. Kita lihat. Nah, jadi di join ini dia ada beberapa gitu. Kita menggunakan yang namanya outer join. Nah, untuk menggabungkan table pada SQL, salah satu perintah yang dapat kita gunakan adalah outer join. Pada outer join sendiri ini, salah satu table akan ditampilkan semua, sedangkan data pada table yang lain hanya akan ditampilkan tiga data tersebut ada pada table pertama. Jadi pada outer join sendiri ini dibagi ada tiga nih, yaitu right join, left join, sama full join. Full join ini dia inner join nanti namanya. Kita masuk ke right join dulu. Jadi pada right join ini, data pada tabel sebelah kanan akan ditampilkan semua, sedangkan data pada sebelah kiri hanya ditampilkan jika data terkait pada tabel tersebut muncul pada tabel sebelah kanan. Baris-baris yang tidak memiliki pasangan pada tabel yang ada di sebelah kanan, kata join, akan tetap ditampilkan. Dalam hal ini, tabel bagian kanan akan tampil secara keseluruhan, dan jika tabel bagian kiri ada yang tidak cocok dengan tabel bagian kanan, maka akan mendapatkan tulisan null, seperti gambar di bawah ini. Atau template, sorry. Ini seperti digambar di bawah ini sih. Oke. Ini maksudnya gimana? Kalau bisa kalian perhatiin, di sini ada dua kolom ID pasien sama kolom ID pasien juga nih, yang sebelah kiri sama kanan. Jadi fungsi region ini dia fokus di bagian kanan. Gimana kalau misalnya ada tab, ada kolom yang sama ID pasien ini dengan tabel sebelah kiri ini, dia makanan akan muncul sesuai datanya gitu. Contohnya ada pada pasien P1. Nah, ada kolom P1 juga. Maka dia akan menampilkan total pesanan, nama ID pesanannya gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatiin di sini nih, ada P5. Gimana? Misalnya tabel yang satu ini memiliki value P5 gitu. Sedangkan di tabel yang satunya, dia nggak ada value P5. Maka akan nol gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya left join sendiri, itu kebalikan dari right join juga. Jadi intinya, dia fokus di sebelah kiri, yang kanan akan mengikuti bahasanya. Makanya di sini sama gambarnya, cuma kayak dipindahin aja udah. Jadi posisi tabel yang satu sebelah kiri, yang mengikuti sebelah kanan gitu bahasanya. Nah, untuk inner join ini dia lebih ke arah lebih full untuk menampilkannya gitu. Jadi inner join ini berfungsi untuk mengambil semua baris dari kedua table atau lebih. Penggabungan antara dua table atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika table-table tersebut memiliki kolom yang sama dari table yang ditunjukkan pada poin sebelumnya. Jika menggunakan fungsi join, maka table yang disingkat adalah sebagai berikut. Ini di sini katanya nggak ada P5 kan? Nah, kenapa nggak ada? Karena P5 sebelah table yang satu dan sebelah table yang satunya lagi itu dia tidak memiliki value, maka dibuang istilahnya. Jadi nggak dibawa gitu. Makanya inner join ini fungsinya itu mengambilkan
Nah, ketika data yang satu dengan data yang satunya lagi dia sama, bukan sama, memiliki value, memiliki nilai gitu. Jika dia nilainya nol, maka akan dibuang. Itu aja sih sebenarnya. Nah, untuk materinya udah segitu aja. Kita akan bahas sedikit tentang join-join ini. Oke, kita buka Postgre kita. Nah, kan sebelumnya kan kalian udah buat database-nya ya. Yang kemarin tuh yang buat fungsi, bukan fungsi, apa namanya, kayak menggunakan Postgre ini gitu. Nah, sekarang kita bakalan melakukan menggunakan fungsi dari join ini gitu, antar table. Nah, sebelumnya saya udah ngebuat database e-commerce ini. Untuk tabelnya bebas, kalian mau membuat secara menggunakan query kayak gimana sih ini, yang query tool terus misalnya create table bla 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 gitu. Nah, saya mau saya buatnya itu secara manual seperti kemarin. Itu dengan cara kalian buka database ini, terus di bagian skema public, lalu di sini ada table, tinggal klik kanan terus create table. Nah, untuk nama tabelnya bebas, nggak bebas ini gimana, maksudnya sesuai dengan kalian aja. Di sini contohnya kan saya kan e-commerce ya, e-commerce ada namanya customers. Lalu untuk kolomnya saya nanti, kolomnya nanti, kolomnya saya ada tiga. Ada customer ID, di mana kalian harus tahu ID ini akan digunakan untuk menjadi primary key dengan tipe data integer. Lalu kalian centang primary key ini. Terus di sini ada nama, ada kolom nama dengan tipe datanya yang namanya varchar dengan menggunakan karakter padding dengan linknya itu 50. Terserah kalian. Di sini ada contoh, ada kota, sini juga varchar karakter padding 50. Terus kita save, setelah itu berhasil, di sini kelihatan. Lalu buat lagi, buat table ini otomatis kalian punya lebih dari satu table ya, entah 2 atau 3, lebih baik, lebih bagus ada 4 gitu bahasanya. Jadi tapi jangan dipaksa kalau emang nggak ada gitu. Lalu di sini saya mau buat table lagi yang namanya table orders. Nah, lalu untuk kolomnya saya mau nanti ada 4. Nah, di sini sudah bisa kita menggunakan membuat fungsi primary ini, order ID, sorry kalau berisik, dengan data integer. Ini sorry kalau berisik ya. Terus primary key, terus nah kita buat kolom yang namanya customer harus sama customer ID itu. Sorry takutnya salah nih, kayaknya harus disamain sama kayak gini. Sorry kok tuh, kan terus cek kolom di sini customer ID. Nah, begini saya mau ini kan ini integer ya. Nah, terus ada namanya kolom produk nanti berartinya karakter paling lainnya ya 20 juga sama. Terus ada total. Ini integer juga pastinya, panjang nggak usah. Oke, udah save. Nah, setelah itu kita akan menambahkan value-nya, nilai-nilainya yang nanti akan kelihatan ketika table antar table ini melakukan join, left join, right join, atau inner join. Oke, kita buat dulu value-nya. Kita buatnya mungkin menggunakan query aja, dan belajar juga. Dan bebas mau klik kanan di sini, terus query tool, pokoknya boleh di sini juga klik kanan, bebas pokoknya sampai ketemu query tool. Lalu di sini seperti kemarin kita cara namanya itu menggunakan namanya fungsi insert into. Nah, nama table apa nih? Table di sini kelihatan nih.
customers gitu. Customers cost sama ya, customers terus baru nama value, kita kasih fungsi value values gitu. Saya mau di sini nanti ada 4 value, di sini ada value terus ada namanya tadi ya, terus ini kan sorry, kontranya kata apa gitu ya. Nah, itu buat pastiin kalian bisa menggunakan seperti ini harus berurutan ya. Jadi ada customer, ada ID-nya, ini ID-nya, terus ada nama, ini nama, terus baru kota kita buat di sini. Saya mau kotanya kota Bandung. Contoh ya. Nah, ini kan saya maunya 4 ya. Caranya biar 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 gak ribet gitu, satu-satu gitu. Saya buat ini dulu 2, 3, 4 ini nggak usah. Kalian tinggal pakai koma aja, terus baru nama value-nya lagi. Misalnya ID-nya 2 gitu. Terus saya maunya ada Budi, dianya kotanya kota Jakarta. Lalu di sini sorry, koma terus seperti itu. Berarti ID-nya 3, terus di sini ada Citra. Dimana Citra ini dia kotanya ada di Surabaya. Terus lagi di sini berarti yang keempat ya, koma namanya dia, dia tepatnya di Bogor. Setelah itu jangan lupa untuk kasih koma. Untuk posisinya kalian bebas pakai ini seperti panjang ke bawah seperti ini, kayak gini itu bebas kalian mau kayak gimana, yang penting jangan lupa terakhir titik koma, terus ada koma juga kalau misalnya ada lanjutannya. Kalau misalnya mau buat koma tinggal koma gitu. Sini sih mau buat 4, saya itu kalian klik run ini. Nah, ini tandanya berhasil, sorry saya sebut ini tandanya berhasil di insert 4 berhasil sini. Ini salahnya, ini berhasil berapa gitu, 4. Nah itu saya mau untuk table order. Untuk table order sama aja, lihat dulu di table order ini ada apa aja sih. Nah di sini ada kolom order ID, customer ID, produk total. Nah tinggal kita copy aja kalau bisa copy ini. Yang ini kita komen aja dengan Ctrl slash ini biar nggak terbaca, nanti bisa kita run lagi. Nah, di sini tinggal ganti gitu aja. Nanti pilih di order. Untuk value-nya kita ubah juga. Value-nya itu untuk order ID-nya ini contoh aja ya, pokoknya dari kayak 001 terus yang terus. Nah ini kan ada 4 nih, tapi harus ada tambahan lagi dong, ini ini ini. Nah saya mau, bukan saya mau ya, kan di customer misalnya kayak jadi fungsi ya inner join itu ketika foreign key-nya sama. Foreign key ini tuh yang ini nih, ini nih. Jadi customer ID ini, kolom customer ID ini ada di merupakan primary key dari table customer ini gitu. Makanya di sini ada namanya kolom customer ID. Nah, makanya isinya tuh harus sama seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, makanya di sini 1, biar dia bisa kepanggil. Terus untuk nama barangnya bebas, kalian mau apa? Misalnya laptop sini saya maunya. Terus di sini total, ya bebas kan juga total mau kayak mana, misalnya kayak 20 juta gitu. Nah, begitu juga selanjutnya. Kalian tinggal ganti aja 102, terus sini juga 103, terus sini juga 104. Nah di sini jangan lupa untuk foreign-nya 2, terus sini juga 3, terus sini juga 4 gitu. Nah untuk barangnya, produknya kalian bebas, saya sini saya mau ada mouse gitu. Terus totalnya mungkin di sini terserah nih mau berapa gitu, contohnya aja. Di sini juga harga kita ganti, terus di sini juga harga kita ganti nama original ya. Nah, sini misalnya ada monitor, monitor monitor. Nah sini ada keyboard, keyboard. Nah baru kita run lagi. Ingat ya, kalian harus berurutan gitu. Gimana nih order ID, ini order ID, terus customer ID,
Terus produk baru itu total gitu. Kalian nggak boleh kebalik bahasanya, kita harus perutan sesuai kalau yang kalian buat tadi. Tuh. Di mana customer ID ini merupakan primary key dari table customer ini. Makanya kalian perhatiin di sini ada 1, 2, 3, maka nanti kalau ketika kita melakukan either join atau nggak join atau nggak join, itu bakal kepanggil kita bahasanya. Oke, coba kita run dulu. Nah, ini berhasil. Gimana sih caranya kita bisa ngelihat isi dalam table tersebut? Gimana caranya? Oh, itu menggunakan download kita ini, kita komen dulu dengan cara select from, terus sorry, master bintang ya, jadi select bintang from. Ini kayak kamu mau select apa nih, table apa gitu, misalnya table customer gitu, customers, lalu tadi kamu kita run panggil. Terus ini sorry typo, nggak ada ya, nggak ada panggil customers gitu. Nah, kelihatan makanya baru keisi misalnya ada customer ID, terus dia filenya 1, 2, 3, 4, nama juga ada di bla 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 dan lain-lain. Itu juga kalau misalnya kalian mau lihat sama misalnya table produk, select ini nggak boleh misalnya select from, misalnya partners gitu, aja di sini. Makanya nanti kebacanya itu yang orders ini karena dia paling bawah itu. Nah, baru kita menggunakan fungsi yang namanya si join joinan ini nih. Gimana caranya? Itu ya caranya kita select terus customer customer customers dot nama table ini, nama table customers dot nama primary key ya, customers customers nah, nama primary ini kan ya, ini ya primary key ya, ini 1, 2, 3 ini akan dipanggil satu terus seperti ini. Terus saya mau panggilan juga tentang customers, namanya kita panggil juga nama di dalamnya. Terus di order ini saya mau ada produk produk terus order total from, terus tabnya, lalu baru kita pakai fungsi inner join ini dengan cara inner join ke orders ini on customers dot customers, ini pakai S nggak sih customers ada ya, on customers, oh sorry ini just customers, ini nggak pakai S ya, ini dia sama nggak pakai S tetap salah. Di bawah kolomnya jangan sampai salah ya, jadi itu sama dengan dimana akan terhubung misalnya table order ini orders dot customer ini kita apa yang salah, order salah table. Okay. customer orders dulunya orders mulai 12 customers. Oke, nah sekarang ya saya ID customer, ID order customer,
customers ID, customers, kita lihat lagi di propertiesnya, tolong customer, oh customers ini bro, customer, typo bro, customers, 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 customer ID on customer ID 20 customers order customers type lah customer bener loh sering salah loh ya option mentor reference and order ini nama ID ini customer ID sebenarnya oh titik koma ya enggak juga kolom just astagfirullah bukan tumor cowok tumor anjir astaga salah lagi oh customers ini benar harusnya nama customer apa lagi ya salah bro oh kok titik sih astagfirullah nah astaga udah jadi kalian perlu paham perhatiin ya nah di sini kalau misalnya kalian perhatiin gimana customer ID nama produk total nah jadi produk total ini dia ngambil dari table si produk ini nah customer ID sama nama itu diambil dari table customers makanya di sini posisinya customers dan customers ID ini dia di sebelah kiri sini nah untuk yang order sebelah kanan itu dimana orders ini dipanggil menggunakan foreign key ini gitu. Tergantung dari foreign key gitu. Saya perhatiin di sini 1 2 3 4 1 3 3 sama di sini makanya kepanggil tuh saya mau uh, misalnya saya mau ngambil di ini itu ada apa ya yang enak ya ada ID produk nah ID produk ini kalau misalnya kalian perhatiin di sini saya mau ada manggil uh, order ID ya udah tinggal tambahin aja di sini order orders nama table terus order underscore ID gitu terus save nah muncul nih panggil dia nih order ID nih ada order ID-nya cuman ngapain gitu jadi dia udah dapat customer ID-nya gitu. Jadi order ID itu kita panggil primary key-nya yang customer juga itu merupakan primary key itu jadi posisi dari ini join itu seperti itu gimana caranya kalau misalnya saya kasih contoh ada missing value gitu ada dimana nilainya itu 0 ya kita tampilkan aja di sini misalnya 5 ya terus kita matiin dulu komennya baru kita run customer sorry kita run dulu ini yes nah ya udah coba kita panggil sedikit kita cek apakah kepanggil Dina kok nggak ada customer nggak ada
Tunggu. Oh, 19 juga ya. Eh, eh, lihat jadi dari dia juga gitu. Hmm, eh, oh, wait. Oh, shit. Oh, sorry. Salah, salah. Nah, jangan lupa tadi koma ya. Itu penting. Aturan. Nah, baru kemarin lili-lili ini, si lili-lili ini. Coba kita pakai fungsi missing value ini. Ya kan join otomatis kan semuanya diambil gitu. Nah, setelah itu coba kita run dulu di sini. Kita lihat kita akan melakukan missing value. Oh, ini kan original join ya, otomatis kan semuanya diambil ya. Coba kita pakai left join, coba left join coba. Nah, ini dia. Tahu nih, sini gitu. Nol, misalnya right join seperti apa? Right join. Nah, kalau right join itu kan otomatis kan nggak kebaca ya. Tapi kalau misalnya ini dibalik, order di sini customer, terus commerce, kan? Nah, baru kelihatan seperti itu. Balik aja gitu. Jadi dari table ini melakukan right join ke table customer. Melakukan pelatihan juga di sini, bagian sini. Ini merupakan posisinya gitu. Contoh di mana nanti akan kepanggil customer ID ini, terus customer nama ini, gitu. Order ID. Kak, bisa ngacak gak sih? Saya belum nyoba. Kita coba ya. Kalau bisa ngacak, kalau bisa. Oh, oke, ternyata bisa. Makanya pas sebelah kiri, sini gini. Oke, mungkin itu aja. Untuk KCT-nya, seperti biasa menggunakan apa namanya kasus kemarin. Seperti kalian itu, yang masalah KRS itu. Kalian buat seperti ini. Minimal sih mau ada 2 table atau nggak 3 gitu. Maksimal 4 atau 5. Maksimal 5 deh. Terus minimal ada 2. Karena kan melakukan join, inner join, right join, left join itu harus ada gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada bising saya maaf. Misalnya suara yang kurang jelas, mungkin nanti kita bahas lagi di Gimit. Ini kenapa nggak mau, nggak ada itunya. Oke, mungkin itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.